Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Canva bagi pemula ya, atau yang baru, bagi yang baru mungkin menggunakan Canva. Kita mulai. Kalau Anda belum download aplikasi Canva-nya, maka tinggal klik ketikan Canva ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, tampilannya ada tulisan tombol update, artinya Canva saya sudah saya download, kemudian tinggal diupdate ya. Berarti ada aplikasi ada update terbaru dari Canva, sehingga ini harus saya update ya. Kalau misalnya teman-teman belum download, berarti nanti di sini nanti tombolnya adalah tombol download untuk instalasi ya. Oke. Ini masih proses menginstal untuk update-nya. Oke, langsung kita buka ya Canva-nya. Nah, ini adalah tampilan pertama Canva. Ini kita bisa login ke Canva, bisa dengan dua cara, bisa dengan akun Google, bisa juga dengan Facebook, atau bahkan sekarang bisa daftar menggunakan email lain selain Gmail, dan bisa juga dengan nomor telepon ya. Tapi karena saya sudah menggunakan akun Gmail atau Facebook, saya akan menggunakan akun Gmail saya untuk login ke Canva. Ya, saya menggunakan akun ini. Oke, ini adalah tampilan Canva terbaru versi 3 ya di tahun 2021 ini. Semakin canggih Canva ini ya. Oke, di halaman pertama ini kita melihat ada berbagai template ya. Jadi ini adalah kiriman Instagram, cerita Instagram, video, media sosial. Ini semuanya adalah namanya template. Template yang sudah disediakan oleh Canva, sudah jelas ukurannya ya. Ini adalah template-template yang sering kita gunakan. Baik, setelah kita juga bisa men-search template di sini ya. Misalnya kita butuh template apa? Oh, misalnya background zoom. Atau latar, kalau ini menggunakan bahasa Indonesia berarti latar belakang. Ya, seperti ini kita bisa juga men-search template di atas ya. Kita misalnya mau mencari apa? Template komik misalnya. Ya, seperti ini juga ada. Ini template komik yang sudah disediakan Canva. Atau misalnya teman-teman juga jadi bisa langsung terus geser ke kanan, bisa juga geser ke bawah. Ini semuanya adalah namanya tampilan untuk memilih template. Ini semuanya adalah template ya. Templatenya banyak sekali. Teman-teman bisa memilih template sesuai dengan ukuran atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman mau posting desain teman-teman kemana. Jadi harus sesuai tentunya ukurannya. Kiriman Instagram artinya ini adalah untuk ukuran yang pas untuk kita posting ke feed Instagram. Kalau cerita Instagram berarti ini ukuran template yang pas untuk diposting ke Instagram story dan seterusnya ya. Oke, setelah menggambar template, misalnya kita akan coba klik salah satu. Kita akan klik tombol kosong. Kita akan mengenal bagaimana memilih dan menggunakan background. Ya. Nah, ketika kita klik area kanvas putih ini adalah area kerja kita di Canva. Ini ada dua tampilan di bawah. Bisa untuk memilih warna. Nah, ini kita bisa langsung mengganti warna background di sini. Atau kita juga bisa klik ganti dan memilih backgroundnya menggunakan apa. Apakah bisa menggunakan juga foto. Ini background foto yang sudah disediakan Canva ya. Seperti ini. Misalnya kita langsung bisa juga klik yang lain. Seperti ini ya. Ini adalah
foto yang sudah disediakan Canva. Kita juga bisa menggunakan foto lain yang mungkin sudah kita unggah, ini juga bisa ya, seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan background dari tadi, bisa menggunakan warnanya, bisa mengganti warna, bisa menggunakan foto, baik itu foto yang bawaannya Canva maupun foto yang sudah kita unggah ke Canva ya. Kemudian kita coba lihat yang lain ya, bisa dari galeri juga. Misalnya kita akan menggunakan foto sebagai background dari galeri HP kita ya. Misalnya galerinya ini, foto yang akan kita jadikan background ini ya, begitu. Kemudian berikutnya lagi, setelah memilih background, kita akan belajar ada konsep layer di Canva ya. Baik, untuk mencontohkan ini saya akan menambahkan beberapa elemen ya, dari bentuk. Misalnya ini elemen 1 warna kotak merah, kemudian elemen 2 saya akan tambahkan warna lingkaran. Ini saya akan ganti warnanya biar beda ya. Kemudian elemen ketiga misalnya segitiga, juga akan saya ganti warnanya, misalnya hijau atau orange ya, seperti ini. Nah, sistemnya adalah, jadi saya akan menjelaskan tentang layer. Jadi misalnya ini adalah layer 1 ya, layer 1, ini yang lingkaran layer 2, ini yang segitiga layer 3 ya. Di sini kita bisa mengatur posisi. Ada menu posisi di sini. Kita misalnya mau memindahkan elemen segi 4 dari layer pertama ke ketiga, bisa kita klik maju ya. Ini kita bisa klik maju lagi juga di bagian atas berarti ya. Ini kalau mundur berarti akan di belakang ini ya. Yang bawah ini juga kita bisa majukan lagi posisinya. Yang ini bisa misalnya kita mundurkan ke layer paling bawah. Nah, ini masih belum paling bawah, kita bisa mundurkan lagi ya, seperti ini. Ini adalah contoh bahwa nanti saat kita mendesain mungkin kita akan menggunakan beberapa layer gambar, baik itu foto, elemen dan sebagainya. Ini kita bisa mengatur posisinya itu menggunakan menu posisi atau position ya. Ini bisa dimajukan kembali seperti ini. Yang ini juga bisa dimundurkan ke bagian belakang ya, seperti ini. Ini adalah konsep layer di Canva atau posisi. Setelah ini kita hapus dulu ini ya. Saya akan menjelaskan tentang cara upload. Nah, kita bisa, ini ada klik unggahan atau upload. Kita bisa menambahkan atau bisa mengunggah video, bisa video, foto, bisa juga musik ke Canva ya. Misalnya kita akan menambahkan dari galeri HP kita adalah kita mau menambahkan foto ini misalnya ya. Ini masih proses ya. Nah, ini sudah masuk di sini ya. Ini adalah foto yang barusan kita unggah. Jadi foto yang kita unggah ke Canva itu nanti bisa kita pakai lagi kapanpun ya. Jadi kita tidak perlu ribet lagi untuk membuka galeri, karena itu sudah masuk ke istilahnya media penyimpanannya Canva ya, kalau kita unggah ke Canva. Kemudian cara download ini artinya kita menyimpan
Ya, cara menyimpan hasil desain kita itu tinggal klik di sini, ada banyak pilihan. Kalau desain kita berupa gambar, maka akan muncul misalnya simpan sebagai gambar. Kemudian ini juga ada pilihan kiriman Instagram, ada simpan sebagai. Nah, kalau simpan sebagai ini banyak pilihan jenis file yang bisa kita pilih. Ada PNG yang disarankan, tapi kalau misalnya kita akan menggunakan desain kita hanya untuk sosmed, itu cukup menggunakan format file JPG ini yang standar di semua sosmed. Ya, JPG ini, format file JPG ini kompatibel atau cocok digunakan untuk semua sosmed. Kemudian PDF standar, kalau nanti ternyata misalnya kita membuat e-book atau membuat desain yang akan disimpan ke format file PDF. Kemudian ada cetak PDF. Cetak PDF ini kalau kita mau mencetak hasil desain kita. Misalnya kita membuat desain banner, spanduk, backdrop, maka nanti save-nya harus ke format cetak PDF. Kemudian yang berikutnya adalah video MP4, artinya kalau kita membuat desain video, maka nanti save-nya adalah ke video MP4. Jadi inilah jenis file yang disupport oleh Canva saat kita akan menyimpan file, ya. Jadi ini nanti tinggal klik unduh, ya. Seperti ini nanti akan berproses, kita batalkan dulu saja. Nanti otomatis akan tersimpan di folder Canva di galeri HP kita. Kemudian berikutnya adalah tadi misalnya saya hapus dulu ini. Kita akan mencoba elemen teks, ya. Misalnya ini, kemudian kita copy elemennya, kita copy lagi. Kita bisa blok ini, kemudian kita atur posisinya. Kita lihat, kita misalnya ingin tengah, kemudian kita undo sebentar. Kita klik merapikan, ya. Kita numpuk di tengah semua. Atau misalnya kita ingin untuk memudah, ntar saya ini dulu, ya. Yang paling mudah ini dulu, yang dua ini. Misalnya kita ingin ini apakah posisinya, apakah pas di tengah. Kita bisa atur posisi, klik tengah. Nah, ini berarti di tengah, pas tengah-tengah kanvas, ya. Jadi kita tidak perlu menggeser-geser, tapi ini sudah pasti di tengah sesuai dengan format ini, ya. Udah tengah semuanya. Kemudian misalnya ini kan ada dua elemen nih. Kita ingin untuk memudahkan biar rata kirinya sama, kita tinggal ya, tadi tergrup, maaf. Nah, seperti ini, ya. Ini sudah rapi tadi, ya.
kanan kirinya. Oke, itu adalah fungsi dari cara mengatur rata kanan kiri tengah menggunakan menu posisi ya. Kemudian saya akan hapus dulu. Oh ya, di sini teman-teman ketika kita klik teks itu ada ini untuk memilih jenis font, kemudian ini untuk ukuran, kemudian ini untuk warna ya. Ini adalah format-format teks yang bisa kita gunakan ya saat membuat desain. Ini ada efek dari teks bisa kita pilih. Ada ini gayanya sekarang ada dua, apakah mau lengkungan atau tidak ya. Ini bisa dicoba ini kalau lengkung ya. Kemudian nanti kita masih juga menggunakan lengkungannya seperti apa. Nah, ini bisa kita atur ya. Oke. Ya, kita masih juga bisa menggunakan efek yang lain saat membuat lengkungan tulisan ya. Ini bisa dicoba. Kemudian berikutnya kita akan cara menggrup ya. Cara menggrup tadi sudah saya perlihatkan sebenarnya. Ini kita hapus dulu. Misalnya kita punya dua elemen, kita punya tadi ini. Misalnya teks sama elemen ini juga bisa kita grup. Ini tekan, ini tekan, kemudian kelompokkan. Ini sudah di grup, artinya kita bisa menggeser kemanapun, ini tidak akan tercecer, istilahnya begitu ya. Itu cara menggrup. Kalau cara mengungroup tinggal klik kemudian pisahkan atau ungroup. Seperti ini sebaliknya. Kemudian tadi format teks ya, di sini banyak. Tadi ketika kita klik teks, nanti di sini format yang bisa dipilih. Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi mengenal format, cara menggrup sama cara tadi format teks ya. Yang berikutnya adalah kita akan mengenal frame foto ya. Kita akan hapus dulu ini. Frame foto ada di bagian elemen. Atau mungkin karena ini bahasa Indonesia saya gunakan kata kuncinya bingkai. Nah, ini adalah frame foto atau bingkai foto ya. Bingkai foto atau frame foto yang bisa kita masukkan foto ke dalamnya. Jadi ini single foto yang bisa kita masukkan ke sini. Ya. Ini kita tinggal klik ganti di bawah, maka nanti kita bisa memasukkan foto ke sini. Nah, seperti ini. Dan dia akan langsung fotonya mengikuti bentuk frame atau bingkai. Ya, kemudian yang kedua ada yang namanya grid foto. Kok di sini nggak muncul ya? Sebentar, coba saya cek di sini namanya apa ya. Kalau dalam kisi, maaf, kalau bahasa Indonesia adalah kisi. Nah, kalau kisi itu adalah frame foto yang berisi beberapa kotak yang kita bisa gunakan untuk beberapa foto. Misalnya ini kita hapus dulu tadi yang frame single. Ini adalah kisi atau grid. Ini juga bisa kita atur besar kecilnya. Ya, ini adalah grid atau kisi. Ini kita bisa masukkan, misalnya diklik di yang pojok sini, klik, kita gunakan ini. Kita klik ini, misalnya kita masukkan foto ini. Kemudian ini kita klik lagi, misalnya kita oh ya, saya ganti gambarnya deh pakai yang ini ya. Ini misalnya saya ganti, ini saya ganti ya, seperti ini. Nah, ini adalah foto grid ya atau kisi yang bisa kita isi beberapa foto ya. Ini biasanya digunakan untuk kolase foto, bisa juga album foto untuk memudahkan ya. Seperti itu.
Berikutnya adalah setelah frame dan grid, kita akan mengenal yang namanya elemen gradient. Masih di elemen, kita akan ketikkan gradient. Ya. Nah, ini ada banyak gradient. Gradient yang paling gradient mungkin bisa juga dengan menggunakan kata kunci blob ya, tapi sebenarnya kata kunci gradient ini karena warna dari gradient dari elemen ini adalah emang gradasi warna, menggunakan gradasi warna ya. Seperti ini misalnya biasanya gradient ini kita bisa gunakan untuk menambah apa ya istilahnya cantiknya sebuah foto. Misalnya kita akan kasih foto background ya seperti ini. Kemudian kita akan kasih warna transparan seperti ini. Misalnya kita ganti warna putih. Nah, seperti ini. Sehingga ini menjadi punya efek yang berbeda dan kita bisa menambahkan teks di sini di bagian kiri misalnya ya. Lebih jelas. Ini juga bisa kita atur ya. Jadi untuk menambahkan efek bayangan pada foto itu bisa menggunakan elemen gradient seperti ini ya. Kita misalnya ini kan jadinya lebih jelas tulisannya kalau kita kasih gradient. Kalau kita misalnya ingin menambahkan penjelasan di sebelah kiri ya, dan di atas misalnya seperti ini menjadi berbeda ya hasilnya. Ini juga kita bisa misalnya copy kemudian kita balik secara horizontal ya seperti ini. Kita bisa pangkas juga. Kita bisa geser ya. Seperti ini misalnya. Ini juga bisa untuk mengatur transparansi dari gradiennya ya. Ini cara lain agar foto terkesan transparansi pada sebagian ya. Itu contoh gradien, pemanfaatan gradien. Nanti bisa teman-teman coba lagi. Oke, kita hapus dulu. Dan yang terakhir di pengenalan Canva ini saya akan mengenalkan tentang editing foto ya. Jadi kalau kita menambahkan foto misalnya seperti ini, maka kita bisa melakukan ini nanti akan muncul berbagai jenis menu ya. Kita bisa filter, adjust ya, kita bisa pilih warna efek fotonya sesuai dengan yang disediakan, misalnya efek hitam putih bisa. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa atur blurnya atau ronanya ya, seperti ini. Kita bisa mengatur blur dari foto, kecerahan juga bisa ya. Ini adalah filter dan sesuaikan atau filter and adjust. Ini bisa kita gunakan untuk mengedit foto. Ini juga bisa kita pangkas atau kita potong ya, seperti ini. Misalnya kita hanya ingin ambil yang bagian sini saja. Oke, ini juga bisa kita potong ya. Ini kita bisa gunakan background remover juga untuk foto ya. Ya, karena ini fotonya tadi bukan foto foto close up ya, jadi emang jadi seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke ya, jadi itu beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk mengedit foto. Ini juga bisa kita gunakan. Kita misalnya bisa transparansikan fotonya seperti ini ya. Oke, sekian untuk pengenalan Canva, fasilitas Canva.
ya. Nanti teman-teman bisa explore lebih banyak lagi, karena nanti di sini masih ada banyak, ada menu foto, elemen, teks, ya, gaya, stiker, audio. Kita bisa menambahkan audio, ada video, ada galeri, ada, oh ya tadi maaf lewat, latar ini juga bisa kita gunakan untuk background, ya. Kita misalnya mau menggunakan latar ini, bisa, otomatis akan menjadi background desain kita. Oke, sekian untuk pengenalan Canva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.